Ketika tekanan dari selatan meningkat, Merapi dan Semeru bisa bereaksi dalam waktu yang bersamaan. Kata Mbah Marijan sebelum erupsi 2010 sangat sesuai dengan ini. Merapi itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras-waras wae. Ada satu misteri besar yang jarang dibahas masyarakat Indonesia. Gunung-gunung besar di Jawa ternyata berada dalam satu jalur dari Laut Selatan hingga Semeru. Jalur ini bukan sekedar garis pada peta, tapi urat nadi bumi yang sejak dulu ditakuti para leluhur. Bahkan Mbah Marijan, juru kunci Merapi yang paling dihormati, pernah berpesan bahwa Merapi kuwi orang ngadeg dewean. Dan yang membuat merinding adalah penelitian ilmiah terbaru justru membenarkan kata-kata itu. Sebelum kita bedah satu persatu, silahkan tulis doa dan harapan kita semua untuk negeri ini di kolom komentar. Dan bagi sedulurku yang muslim, jangan lupa tulis sholawat atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa-doa kita semua terkabul. Yang pertama, sebuah misteri awal jalur energi besar dari Laut Selatan. Sejak dulu, pantai selatan dianggap sebagai wilayah yang angker, bukan karena cerita mistis semata, tapi karena di sanalah terjadi proses geologi terbesar di bumi Jawa. Lempeng Indo-Australia menekan masuk ke bawah lempeng Eurasia, terbentuk zona subduksi, muncul tekanan besar yang membentuk gunung berapi. Data dari PVMBG menyebut semua gunung api di Jawa mendapat suplai magma dari aktivitas subduksi di selatan. Artinya jalur itu memang benar ada, dan keyakinan di Jawa wilayah selatan adalah gerbang energi besar yang menjaga keseimbangan pulau. Yang kedua, kenapa Merapi dan Semeru sering aktif bersamaan? Merapi meletus, lalu tidak lama Semeru ikut aktif. Fenomena ini sering membuat masyarakat bertanya, apakah mereka saling berhubungan? Dalam kepercayaan Jawa, Merapi adalah penjaga tanah Jawa, Semeru adalah paku bumi Nusantara. Dalam ilmu geologi, mereka memang berada di jalur yang sama, yaitu Sunda Volcanic Arc, sebuah rangkaian gunung berapi aktif yang terbentuk akibat subduksi di Laut Selatan. Jadi, ketika tekanan dari selatan meningkat, Merapi dan Semeru bisa bereaksi dalam waktu yang bersamaan. Kata Mbah Marijan sebelum erupsi 2010 sangat sesuai dengan ini. Merapi itu punya cara sendiri untuk bicara. Kalau waktunya gerak, ya bergerak. Yang ketiga, penemuan ilmiah yang menggegerkan dunia. Tahun 2004-2025, penelitian tomografi seismik menemukan gambaran mengejutkan. Ada sistem magma besar di bawah Jawa yang saling terhubung secara tekanan. Ini bukan terowongan seperti sungai magma, tetapi rangkaian kantong magma yang dipengaruhi oleh tekanan yang sama dari selatan. Ilmuwan menyebutnya magma plumbing system of Java. Dalam bahasa leluhur disebut urat bumi Jawa. Konsep yang berbeda, tetapi maksudnya sama. Gunung-gunung itu tidak berdiri sendiri. Ada jalur besar yang menautkan energi mereka. Yang keempat, misteri tanah Jawa jalur sakral selatan, Merapi dan Semeru. Dalam pandangan Jawa, jalur ini adalah poros utama pulau, Laut Selatan, energi air dan gerbang alam halus. Gunung Merapi sang penjaga tengah, Gunung Semeru titik tertinggi, paku bumi Nusantara. Bahkan para juru kunci menyebut jalur ini sebagai pengikat tanah Jawa. Menariknya, secara ilmiah, jalur ini dikenal sebagai zona tektonik yang memanjang dari selatan Jawa hingga deretan gunung di tengah dan timur Jawa. Jadi apa yang disebut leluhur sebagai jalur energi adalah gambaran sederhana dari sistem tektonik dan magma yang sangat besar.
Yang kelima, misteri tanah Jawa. Mengapa Jawa punya banyak gunung? Lebih dari 45 gunung berapi berdiri di Jawa. Bukan kebetulan, melainkan karena seluruh pulau ini berada di area tekanan subduksi tinggi, patahan yang aktif, dan jalur magma raksasa. Dan yang paling mencolok adalah garis panjang gunung, Samudra Hindia, Pantai Selatan, Merapi, Merbabu, Sumbing, Lawu, Semeru, Raung, dan Ijen. Para ilmuwan menyebutnya The Spin of Java. Para spiritualis Jawa menyebutnya tulang naga bumi. Dua istilah berbeda, satu konsep yang sama. Jawa adalah pulau yang hidup, dan gunung-gunungnya adalah titik-titik keseimbangan. Yang keenam, sebuah mitos kuno yang bikin merinding. Gunung bergerak, negeri berubah. Dalam sejarah leluhur, gunung tidak hanya meletus, gunung memberi tanda. Mbah Marijan pernah berkata bahwa Merapi punya tugas menjaga keseimbangan. Dalam keyakinan Jawa mempercayai, ketika Merapi gelisah, ada perubahan besar. Ketika Semeru muntah, bumi Jawa sedang dibersihkan. Ketika Raung aktif, bagian timur Jawa bergerak energi. Ketika Slamet bergejolak, seluruh Jawa bergetar. Apakah itu hanya mitos? Tidak. Secara ilmiah, ketika tekanan subduksi naik, beberapa gunung bisa aktif berdekatan. Perubahan di satu gunung sering berhubungan dari tekanan yang sama yang mempengaruhi gunung lainnya. Dengan kata lain, gunung-gunung itu memang berbicara, hanya bahasanya berbeda, energi dan tekanan. Yang ketujuh, benarkah ada jalur misterius di bawah tanah? Pertanyaan yang sering muncul, apakah ada terowongan fisik yang menghubungkan Merapi dan Semeru? Jawabannya, tidak ada terowongan, ada jalur tekanan yang sama, ada sistem magma yang saling mempengaruhi, ada pola aktivitas yang sama-sama dipicu dari selatan Jawa. Jadi gunung-gunung itu tidak terhubung seperti pipa air, tapi lebih seperti spons besar. Jika satu sisi ditekan, bagian lain ikut bergerak. Yang kedelapan, ini adalah yang paling menegangkan. Pertanda apa bagi Indonesia dari semua fenomena itu? Bagi spiritual Nusantara, aktivitas gunung adalah tanda alam. Bagi ilmuwan, itu adalah hasil peningkatan tekanan tektonik yang harus diwaspadai. Bagi masyarakat, ini pengingat bahwa gunung api Nusantara tidak pernah bergerak tanpa sebab. Pesan Mbah Marijan dulu sangat relevan untuk kita semua. Tugas saya menjaga Merapi, biar Merapi yang menjaga Jawa dan Nusantara. Dan selama jalur besar dari Laut Selatan hingga Semeru terus aktif, kita harus tetap waspada, tetap eling lan waspodo. Gunung-gunung itu bukan sekedar batu, mereka adalah penanda alam dan pengingat bahwa Indonesia hidup di atas energi raksasa. Suradira Jayaningrat lebur dening pangastuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.